Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan belajar tentang persamaan garis lurus bagian yang kedua. Materi persamaan garis lurus adalah materi kelas 8 SMP. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal dari persamaan garis lurus. Contoh soal yang akan dibahas adalah yang tertera di gambar ini. Sebelum membahas soal tentang persamaan garis, kakak akan menjelaskan tentang rumus dari membuat persamaan garisnya terlebih dahulu. Untuk membuat persamaan garis yang pertama, jika diketahui gradiennya dan melalui titik X1 dan Y1, rumusnya adalah seperti ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. M itu adalah gradiennya ya. Untuk membuat persamaan garis yang kedua, diketahui melalui dua titik, yaitu X1 Y1 dan X2 Y2. Maka rumusnya adalah seperti ini. Y min Y1 per Y2 dikurangin Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Untuk lebih memahami tentang persamaan garis lurus, kita akan membahas tentang contoh soal dari persamaan garis. Untuk soal yang pertama adalah persamaan garis yang melalui titik 3, negatif 4 dan bergradien 5/2 adalah, kakak akan tuliskan untuk X1 nya sama dengan 3, Y1 nya sama dengan negatif 4 dan M nya atau gradiennya sama dengan 5/2. Rumusnya menggunakan rumus yang pertama, yaitu rumus yang melalui gradien dan X1 dan Y1. Di sini kakak tuliskan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Dimasukkan nilai Y1-nya adalah negatif 4. Berarti Y dikurang negatif 4 sama dengan 5/2 X dikurang 3. Angka 2 kita kalikan silang ke sebelah kiri. Ya. Jadinya seperti ini. 2 dikali Y tambah 4. Nah, tambah ini adalah dari negatif dikali negatif berubah menjadi positif 4. Lalu sama dengan 5 dikali X kurang 3. Nah, kita selesaikan jawabannya dikalikan distributif ya, atau kakak sering menyebutnya dengan mengalihkan secara pelangi. Karena mengalikannya seperti ini. 2 dikali Y sama dengan 2Y. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu untuk yang sebelah kanan, 5 dikali X sama dengan 5X. 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Lalu kita sederhanakan persamaan garis ini menjadi seperti ini. Ingat, patokannya adalah nilai X-nya. Nilai X itu tidak boleh bernilai negatif. Jadi yang pindah ruas garis adalah yang sebelah kiri. Karena 5X di sini sudah positif, dia tidak dipindahkan ke sebelah kiri, dia tetap di sebelah kanan. Kita pindahkan ke semuanya, ini 2Y plus 8 ke sebelah kanan, dia berubah menjadi negatif ya. Jadi setelah X itu kita tuliskan Y-nya dulu. Berarti 5X dikurang 2Y. 2Y pindah ruas garis jadi negatif. Lalu di sebelah kanan ini tetap negatif 15. Negatif 15 kita tulis kembali. Lalu 8 ini karena dia pindah ruas garis menjadi negatif 8. Kita sederhanakan menjadi 5X min 2Y min 15 dikurang 8 sama dengan min 23. Maka persamaan garis lurusnya adalah 5X min 2Y min 23 sama dengan 0. Untuk contoh soal yang kedua adalah persamaan garis yang melalui titik P 2,5 dan Q min 1,2 adalah, di sini kakak akan tuliskan dulu untuk P 2,5 itu X1 sama dengannya 2, Y1 sama dengan 5. Untuk Q negatif 1,2, kakak akan tuliskan X2 sama dengan negatif 1 dan Y2 sama dengan 2. Nah, kita akan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Rumusnya seperti ini ya. Jadi kita akan masukkan nilai Y1, Y2, X1, dan X2. Jadi untuk
nilai Y dan nilai X ini tidak kita ubah menjadi angka ya. Untuk Y1 sama dengan 5 kan, berarti Y dikurangin 5 per Y2. 2 dikurangin 5, 2 kurang 5, Y2 dikurang Y1. Lalu sama dengan X dikurang X1 nya sama dengan 2 ya, berarti X dikurangin 2 per X2 nya berapa? Negatif 1 dikurang 2. Lalu dari sini kita sederhanakan bentuknya seperti ini. Yang kita bisa jumlahkan adalah yang di bagian bawah. 2 dikurangin 5 sama dengan negatif 3. Lalu min 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Setelah itu kita mengerjakannya dengan cara menyilangkan. Negatif 3 ini kita kalikan dengan Y min 5. Untuk negatif 3 yang di bawah Y min 5 kita silangkan dikalikan dengan X min 2. Kakak akan tulis seperti ini ya. Jadi negatif 3 dikali dengan Y min 5. Lalu sama dengan negatif 3 dikalikan dengan X min 2. Maka pecahan di bawah ini akan hilang. Nah, setelah itu kita akan kalikan secara distributif. Hasilnya kita dapat tuliskan seperti ini. Negatif 3 dikali Y, negatif 3Y. Negatif 3 dikali negatif 5 hasilnya positif 15. Lalu negatif 3 dikali X adalah negatif 3X. Negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah positif 6. Nah, kita akan sederhanakan dengan menyatukan persamaan garis ini ke salah satu tempat. Patokannya adalah untuk X-nya itu tidak boleh negatif. Karena X-nya di sini negatif, maka yang pindah ruas adalah yang di sebelah kanan. Kita pindah ruaskan semuanya ke sebelah kiri. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Negatif 3X kita pindahkan ke sebelah kiri berubah menjadi positif 3X. Lalu setelah 3X kita tuliskan negatif 3Y. Lalu untuk yang di sebelah kiri angka 15 kita tulis terlebih dahulu. Lalu yang 6 sebelah kanan, di ruas sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, dia berubah tanda menjadi negatif 6 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan 15 dikurangi 6 adalah positif 9. 3X dikurang 3Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, jawaban ini bisa kita bagi atau kita sederhanakan kembali dengan cara membagi dengan angka 3. Karena semua angka di sini dapat kita sederhanakan dengan cara membagi angka yang sama, yaitu dibagi 3. 3X dibagi 3 adalah X. Negatif 3Y kita bagi 3 jadi Y. 9 kita bagi 3 menjadi 3. Kakak akan tuliskan jawabannya. Persamaan garisnya adalah X kurang Y ditambah 3 sama dengan 0. Untuk soal nomor 3, kakak akan membahas tentang persamaan garis yang ada pada gambar. Contoh gambarnya seperti ini. Kita akan mencari bagaimana persamaan garisnya. Menyelesaikan bentuk gambar sebetulnya ada dua cara. Nah, cara yang pertama ini adalah sesuai dengan rumus dari persamaan garis lurus. Kakak akan bahas dulu dengan cara menggunakan rumus pada persamaan garis lurus. Nah, terlihat pada gambar, untuk X1-nya sama dengan negatif 3 dan Y1-nya 0. Kenapa 0? Karena titiknya tepat berada di sumbu X. Jadi hanya yang terbaca untuk X1-nya saja. Y1-nya kita tuliskan 0. Lalu untuk X2-nya, nah, di sumbu Y, X2-nya itu nilainya 0 ya, karena dia tidak ada di sumbu X-nya. Untuk yang di sini Y2-nya nilainya adalah negatif 4. Kita menggunakan rumus persamaan garis lurus ya melalui dua titik. Untuk Y1 sama dengan 0 ya, berarti Y dikurangin 0 per Y2 dikurangin Y1 min 4 dikurang 0 sama dengan X min X1, berarti X dikurang negatif 3 X1-nya. Lalu X2 dikurangin X1, berarti 0 dikurang negatif 3. Kakak akan tuliskan jawabannya seperti ini. Kita sederhanakan, berarti Y dikurangin 0 adalah Y. Lalu min 4 dikurangin 0 hasilnya adalah negatif 4. Sama dengan ini min ketemu min jadi positif 3, X plus 3. Untuk yang di bawah ini 0 dikurangi negatif 3 hasilnya adalah 3. Lalu kita kalikan silang, 3 ini kita kalikan dengan Y menjadi 3Y. Negatif 4 ini kita kalikan dengan X plus 3. Maka dapat dituliskan seperti ini. Nah, untuk negatif 4 ini kita kalikan secara distributif. Negatif 4 dikali X adalah negatif 4X.
negatif 4 dikali 3 adalah negatif 12. Kak, ingat patokannya X harus bernilai positif. Untuk ruas di sebelah kanan kita akan pindahkan ke ruas sebelah kiri. Maka akan dituliskan seperti ini. Negatif 4X berubah menjadi 4X. Lalu 3Y, tetap tulis 3Y. Negatif 12 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif 12 sama dengan 0. Nah, ini dengan menggunakan cara persamaan garis lurus. Kakak akan memberikan contoh atau memberikan cara dengan melihat dari kurvanya. Kita dapat menyilangkan. Nah, untuk di sumbu X, di sini kan ditulisnya negatif 3 ya. Untuk di sumbu Y, negatif 4. Nah, ini kita silangkan. Untuk yang X-nya ini kita tuliskan negatif 4. Berarti negatif 4 ini kita ubah menjadi X ya. Negatif 4X ditambah yang negatif 3 ini dikalikan Y, sumbu Y, sama dengan ini negatif 3 dikali negatif 4. Kita sederhanakan, berarti negatif 4X ditambah negatif 3Y sama dengan 12. Nah, persamaan garisnya jika kita pindahkan angka 12 ini ke sebelah kiri semua, berubah menjadi seperti ini. Negatif 4X ditambah negatif 3Y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, ini karena bentuknya negatif, yang 4X-nya semua angka di sini kita kalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, negatif 4X dikali negatif 1 hasilnya adalah 4X. Negatif 3Y kita kali negatif 1 hasilnya adalah 3Y. Negatif 12 dikalikan negatif 1 sama dengan 12. Untuk cara yang kedua ini, maka jawaban yang kita dapatkan akan sama dengan cara menggunakan rumus dari persamaan garis lurus. Nah, ini adalah pembahasan tentang bagaimana cara membuat persamaan garis pada persamaan garis lurus. Untuk video selanjutnya, kakak akan membahas bagaimana hubungan dua garis antara gradien dengan persamaan garis lurus. Nah, untuk materi persamaan garis lurus seperti itu, kita akan bahas di video selanjutnya. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.